Inilah akhir daripada sebuah rencana Great Family Harvest. Dan saya berdoa supaya saudara menyiapkan diri begitu rupa. Bahkan setiap anak-anak kecil, Alkitab berkata mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dari sekecil ini sampai setua apapun, saudara rohnya sedang bertembus dan rohnya siap memakai saudara. Tuhan Yesus yang akan benar-benar melakukan perkara besar bersama kita. Inilah akhir daripada akhir zaman, dan kita ada di waktu-waktu yang sangat menentukan. Mari kita lihat apa yang sedang terjadi dengan dunia. Saudara, Israel dan Palestina terlibat dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah peperangan panjang. Tetapi ini adalah pertempuran terpanas selama 10 tahun terakhir. Saudara, hari-hari ini, setiap hari saudara, ribuan rudal dari pihak Palestina maupun ribuan rudal dari pihak Israel, saudara, terus saling berbalasan. Persoalannya, ada begitu banyak orang terlibat dan memaki dan membela yang satu dan membela yang lain. Tetapi saya bicara bukan soal itu. Tapi saya mau berkata, apa yang terjadi di Israel selalu adalah tanda, selalu adalah alarm, selalu adalah peringatan bahwa Yesus segera datang. Bahwa akan terjadi sesuatu di dekade ini, saudara, daripada closing 2000 tahun setelah peristiwa salib. Dan itu juga akan terjadi di Israel. Apa yang akan terjadi? Saudara, kita tunggu saat-saat yang menentukan, yaitu berdirinya Bait Allah, saudara. Pada saat berdirinya Bait Allah, saudara, maka itu adalah waktu di mana masa kesesakan besar sedang ada di hadapan mata kita. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa kita punya waktu untuk lari. Saudara, Alkitab dengan jelas, Yesus dengan jelas berkata, pada waktu pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak seharusnya. Saudara, dan semua tafsir berkata itu adalah tempat di mana Bait Allah ketiga. Saudara, pada waktu Bait Allah itu tiba-tiba berdiri, saudara, dan tiba-tiba ada orang berdiri di situ. Saudara, kita juga tidak tahu apakah dia butuh berdiri, ataukah dia hanya sebagai sebuah contoh, atau sebagai sebuah lambang, atau saudara bahkan reruntuhannya. Tetapi ayatnya jelas berkata kalau pembinasa kecil berdiri di tempat yang tidak seharusnya, maka dikatakan engkau yang di dalam kota larilah ke gunung-gunung. Karena hari itu permulaan daripada kesesakan besar. Saudara, ayat yang lain berkata di dalam Daniel 9 ayat 27. Dan ia akan membuat perjanjian dengan banyak orang selama 7 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Si pembinasa akan datang di atas sayap kejijikan dan akan tetap ada di sana sampai dia menempatkan di situ tertimpa kebinasaan yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Saya mau sedikit membahas dari sudut yang berbeda. Saudara, yang pertama, saudara, akan ada perjanjian. Saudara, dan perjanjian ini makin hari makin berat, makin berat, makin berat. Selama apa? 7 masa. Saudara, Israel punya banyak sekali perjanjian. Dan kalau mungkin beberapa orang, saudara tidak tahu atau tidak mengawasi, saudara, tahun 2020 kembali mereka punya sebuah perjanjian. Dan setelah masa itu sampai hari ini, keadaan bukan semakin baik, keadaan semakin berat dan semakin berat. Saudara, ada yang aneh dengan perjanjian kali ini. Setelah mereka menandatanganinya, terjadi pelanggaran demi pelanggaran demi pelanggaran. Saudara, mereka menandatanganinya, tapi di saat yang sama mereka mengirim rudal. Saudara, dan ayatnya berkata mereka membuat perjanjian, tetapi perjanjian itu bertambah berat, situasinya bertambah kacau, dan ini mulai seperti yang dikatakan
dikatakan di dalam Daniel. Saudara, dan yang kedua dikatakan akan ada penghentian dari segala macam korban. Saudara, selama ini tidak ada sama sekali yang bisa menghentikan korban yang ada saudara di seluruh dunia. Saudara, bukankah masih ada korban Idul Adha? Saudara, bukankah masih ada korban yang dinaikkan pada waktu orang berdoa di Mekah? Mereka harus mengorbankan uang. Saudara, pada waktu orang-orang saudara datang ke kelenteng-kelenteng dan mereka mulai mempersembahkan sesuatu, bukankah itu korban? Dan pada waktu anak-anak Tuhan di gereja dan mereka menyanyi, menyembah berjam-jam, saudara, bukankah itu korban pujian? Saudara, dan tiba-tiba semua berhenti. Dari waktu ke waktu tidak pernah ada yang bisa menghentikan kegiatan saudara di Mekah. Saudara, dari waktu ke waktu tidak ada yang bisa menghentikan kegiatan di kelenteng. Dari waktu ke waktu tidak ada yang bisa menghentikan kegiatan di pura. Dan hanya COVID yang menghentikan itu semua. Bahkan menghentikan banyak doa, banyak pujian, banyak penyembahan, banyak gereja tutup. Dan bahkan mereka sekarang data menunjukkan saudara 50% dari gereja sudah menutup dan mereka sudah tidak akan berbakti lagi, maupun itu online ataupun offline. Saudara, ayat ini sedang satu langkah demi satu langkah digenapi. Saudara, ada lagi yang ketiga. Dikatakan si pembinasa ini, bukankah kematian hari-hari ini sangat banyak? Bukankah kematian lewat COVID ataupun lewat yang lain, bahkan termasuk lewat bunuh diri? Saudara, peristiwa COVID membuat saudara 100% orang meningkat menjadi stres. Saudara, dan apa yang terjadi kemudian, angka bunuh diri di seluruh dunia meningkat 100%. Saudara, bukankah ini tanda daripada pembinasa? Bukankah kita melihat begitu banyak setiap hari dihitung kematian demi kematian? Saudara, bukankah kecelakaan dan bencana juga meningkat? Pembinasa sedang mulai datang dan mulai mengepakkan sayapnya. Tetapi ada satu lagi dikatakan, pembinasa itu datang di atas sayap kejijikan. Saudara, dan hari-hari ini kita melihat ada segala sesuatu yang mengerikan. Yang pertama, dilegalkannya hampir di seluruh dunia pernikahan sejenis. Saudara, hari ini beberapa orang, beberapa negara sudah mengakui ada 6 gender. Saudara, ada laki dan perempuan. Ada laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki, ada bisex atau ada no sex. Saudara, mengerikan. Bukankah itu kekejian? Bukankah hari ini di seluruh dunia sudah dilegalkan pernikahan dengan binatang, pernikahan dengan patung, pernikahan saudara lebih dari satu? Semuanya sudah dilegalkan. Dan bukankah itu bukti dari kejijian sedang mengepakkan sayapnya? Saudara, dan tinggal satu lagi. Kalau pembinasa kecil berdiri di Israel, pada waktu itu terjadi, maka kita tahu ini adalah ujung daripada segala sesuatu. Persoalannya, apakah kita ikut di dalamnya? Apakah kita masuk di dalam sayap kekejian itu? Apakah kita mulai setuju dengan apapun yang hari ini dunia dan iblis sedang sodorkan? Ataukah kita justru menguduskan diri kita, mencari Tuhan lebih lagi? Kita lari dan kita berkata ini waktunya. Kita push, kita cari Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari kita tambah jam doa kita. Mari kita tambah jam baca Alkitab kita. Mari pada waktu saudara ada di perjalanan, pasanglah saudara video atau musik-musik rohani. Biarkan kita terus dilingkupi hadirat Tuhan, supaya tidak ada satupun kekejian yang boleh menempel dalam hidup kita. Saudara, hari-hari ini di tengah begitu banyak kematian, jangan pernah takut, karena ada Yehova Rafa yang menyembuhkan. Karena ada saudara Yehova Jireh yang menyediakan. Saudara,
Saudara, dan satu kesaksian saya akan tutup. Ada seorang anak Tuhan, saudara, dan dia kehilangan pekerjaan, dia juga terkena, saudara, COVID. Dan hari itu dia memutuskan satu hal, dia memutuskan untuk mencari Tuhan lebih. Dia bukan memutuskan untuk ketakutan mencari obat walaupun dia tetap minum obat. Saudara, dia tidak ketakutan mencari pekerjaan atau berhemat, tetapi dia mencari Tuhan. Dia mulai berkata El Shaddai, dia nyanyi El Shaddai. Dia berkata Yehovah Jireh. Saat istrinya berkata, "Pak, kita gak punya uang untuk makan," dia bilang Yehovah Jireh. Saudara, bahkan dia bikin lagu, saudara. Dia terus, saudara, ajak anaknya berdoa, berbakti bersama istrinya. Tiba-tiba, saudara, dia dapat telepon dan dia ditawarkan sebuah pekerjaan yang sangat baik. Saudara, di dalam pekerjaan itu dia bisa, saudara, untuk melayani banyak orang karena itu sebuah pabrik, saudara. Dan kemudian dia juga bisa, saudara, untuk tetap menginjil karena pabrik itu ada di daerah, saudara, terpencil, di daerah, saudara, di mana desa yang banyak orang, saudara, belum mengenal Injil. Saudara, dia juga mendapat gaji yang bagus. Dia bisa membiayai semua keluarganya. Dan dia juga, saudara, di tempat itu, dia bahkan bisa buat gereja. Karena selama ini, saudara, di tempat itu tidak boleh ada gereja. Begitu dia pegang pabrik itu, dia buka pabriknya, saudara, dia berikan satu ruangan untuk buat gereja. Akhirnya di daerah yang dilarang untuk buat gereja, ada gereja. Saudara, dia memilih untuk tinggal tenang dan percaya. Dan pada waktu dia masuk dalam ketenangan bersama Tuhan, dia mengucap syukur. Dia memilih untuk terus berkata Yehovah Jireh. Maka benarlah Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan semua keperluan kita. Dia sumber shalom, dia sumber berkat, dia sumber segalanya. Mari hidup dalam kepak Yehovah Jireh.